Ya, sambil nunggu ya, sambil nunggu. Ayo, lo monitor. Energinya supaya naik dulu, karena ini semuanya adalah energi. Bagaimana kita beri kondisi hujan. Begini. Ya, tepuk tangan kok dari ulunya ya. Begini. Kalau tepuk tangan begini, tepuk tangannya bunyi ya. Tepuk tangan gitu, diangkat. Nah, ini tadi tepuk tangan. Ayo belajar semuanya ikuti. Ayo apa? Ayo. Hanya tangannya ditekan, tapi baunya dibuka. Ini kayak apa, Bang? Mas Jaya, buka tangannya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi buka lagi. Loh. Ini tadi tepuk tangan. Ada ilmunya. Di dalam ilmu membangkitkan kekuatan energi kita, tetap ada ilmunya. Kalau kita hanya tepuk tangan begini, nggak ada energinya. Kamu dibuka. Nah, seperti ini. Terima kasih teman-teman semua. Kita bisa kita mulai ya. Ada beberapa yang sudah hadir. Sambil nanti teman-teman yang lain nyusul. Ya. Oh iya. Suara mobil tidak stabil, kadang-kadang terdengar, kadang-kadang tidak. Mbak Noni, ini koneksi internetnya ya. Di sini ini sudah bagus toh. Nah, saya coba pakai wifi. Coba dicek koneksi internetnya ya. Koneksi internetnya dicek dulu, Mbak Noni. Matur suwun sudah berkenan hadir. Teman-teman semua. Jadi pada malam ini saya ingin sharing ya. Dua pengetahuan yang luar biasa. Yang awalnya nanti akan saya selang-seling slide, saya cerita, jangan tanya. Jadi biar langsung nyambung enak nanti. Oke, kita masuk ke slide pertama. Nah, ini ceritanya begitu. Ceritanya sebetulnya apa yang ingin saya sampaikan? Bentar, saya nunggu slide ya. Boleh. Ada tempat itu. Bentar ya. Ini ya, anunya baru ini. Rahasia sukses dalam bisnis. Bagaimana saya membangun bisnis, nyobain membangun bisnis selama sekian waktu bisa tumbuh begitu cepat. Hanya 10 tahun begitu cepat. Ini toko, ini fotonya ya. Di sini ada foto toko pertama saya. Slide berikutnya, next slide. Next. Ada gambar saya ini. Bukan yang ini, yang atasnya. Bukan, bawahnya. Belum masuk, turun monitor. Saya benar-benar pengen dengar soalnya itu bentar. Turun monitor. Ini agak lambat ini koneksinya. Bentar ya. Bentar. Saya tatakan dulu. Oke. Ya, bentar. Dan ini aja wis apa? Saya bantu ya. Jadi ini nggak bisa keluar teman. Ini bisa pakai wifi. Berapa lama? Bentar gambarnya. Gambarnya udah kelihatan teman-teman. Mbak Bati, gambarnya udah kelihatan. Yang gambarnya ini slide ini. Kelihatan, cuman kecil Umpil. Oh, kecil.
Oke. Apa ya? Jadi harus di apa di F5 itu, Pak. Di F5. F5. Di full screen. Full screen ya, Di full screen. Full screen. Ya. Bentar. Internetnya kali ini. Oh, internetnya ya. Suara saya jelas. Suaranya jelas. Jelas ya. Oke. Jelas, jelas. Jelas ya. Oke. Siapa wis? Ini artinya kakak apa Tulub ini? Sepertinya kakak. Pak Tulub diambil aja dulu Tulub. Bentar. Suaranya putus-putus. Jelas suaranya? Suaranya jelas? Suaranya jelas? Jelas, Om Bil. Jelas ya? Ampun, jelas. Jelas ya? Jelas Om Bil. Teman-teman semua, bisnis itu tentang energi. Jadi, banyak dari kita tuh berpikir, bisnis itu tentang apa? Bisnisnya apa? Duitnya berapa? Modalnya berapa? Orangnya bagaimana? Strateginya bagaimana? Itu mempengaruhi tidak lebih dari 20%. Jadi tidak lebih dari 20%. Jenengan, misalkan ini beli Made Purnayasa. Beli Made Purnayasa ini adalah seorang chef di salah satu hotel di Bali. Di salah satu hotel di Bali. Beli Made, boleh saya sebentar. Saya dibuka mic-nya ya. Beli Made, dibuka mic-nya. Apa? Ya, beli Made dibuka mic-nya. Beli Made mana? Beli Made. Beli Made Purnayasa. Iya, selamat malam Om Bil. Swastiastu beli. Swastiastu Om Bil. Om Swastiastu. Ya. Beli Made boleh cerita. Beli Made itu siapa sih? Ya Om Bil. Ya. Nanti kan belum juga. Bentar. Beli Made boleh cerita. Oh. Ya. Dulu itu siapa? Sebelum pandemi. Sebelum pandemi saya seorang tukang masak di salah satu hotel bintang 5 di kawasan Kuta. Tukang masak Chinese food. Ya, salah satu hotel bintang 5 di kawasan Kuta, Kartika Plaza. Ya. Jadi udah terkenal, kalau di Kuta udah terkenal gitu. Nah, setelah pandemi itu, bantingan yang begitu luar biasa, langsung sepi, langsung dirumahkan tanpa gaji dari pihak hotel, dan kita juga menyadari itu. Setelah itu ketemu dengan Om Bil, ya, ketemu Om Bil di Facebook awalnya, ya di Facebook. Di Facebook awalnya saya mengikuti Secret Kapitayan itu, Pak Rahmat Yudianto. Dari itu ya, dari beliau banyak belajar, banyak mendapat ilmu, pengetahuan baru. Jadi harus mulai hal baru yang selama ini sebelumnya saya nggak pernah lakukan. Saya hanya fokus satu, kerja di tempat kerja saja. Penghasilan saya fokus kerja di sana. Jadi tidak ada penghasilan tambahan di luar itu. Nah, bersyukurnya sekarang kan setelah ketemu Om Bil gitu, jualan pulsa gitu ya. Udah gitu bergabung di BAJ seperti itu. Syukurnya adalah perputaran gitu, perputaran uang dalam keluarga gitu. Tetap jualan nasi itu masih jalan.
Jualan nasi ya, artinya karena situasi pandemi kita juga ikut memberi kontribusi gitu, pelayanan kepada tetangga sekitar gitu. Kita jualan nasi yang murah meriah, yang dengan porsi yang biasa kita beli di warung-warung biasa, kita berikan porsi biasa dengan harga yang murah. Ini bentuk pelayanan juga sebenarnya. Kalau di nasi goreng satu porsi itu 7.000, kalau dihitung modal mungkin habisnya 6 ribuan gitu. Ya, jadi sebagai bentuk pelayanan juga, tidak hanya bagi sambil mencari penghidupan. Tidak hanya mencari untung seperti itu. Konsepnya lain ya, konsepnya. Jadi nanya lagi, Beli Made juga mulai jual beli mobil bekas. Oh iya, awalnya saya juga tidak pernah terjun ke jual beli mobil gitu, melihat mobil, ngecek mobil, bahkan ondir mobil pun tidak begitu tahu gitu. Jadi setelah berkecimpung semua pekerjaan gitu, datang aja ngalir, ya akhirnya sekarang jadi tahu gitu, pengalaman di mobil juga gitu. Kalau ada teman mencari, kita carikan gitu. Seperti itu. Jadi ini Beli Made luar biasa ya. Apa yang dilakukan Beli Made? Beli Made sudah merubah identitas profesinya Beli Made. Betul? Betul, Om Bil. Ya, banyak orang yang tidak sadar bahwa dia menjebakkan dirinya kepada profesi yang dia yakini adalah nasibnya. Betul seperti itu? Betul. Dan hari ini Beli Made sudah bertumbuh, Beli Leon sudah keluar dari zona profesi yang selama ini ditekuni, sudah keluar dari identitas lama dan berupaya bertumbuh dengan identitas baru. Betul? Ya, betul Om Bil. Tepuk tangan untuk Leon. Ya, terima kasih sahabat semua, semangat. Terima kasih ya. Jadi begitu. Banyak dari kita pada saat ini dan di masa lalu terjebak dengan profesi kita, terjebak dengan identitas kita. Saya misalkan mengatakan, Mas Tukul Duyandoko, beliau adalah seorang karyawan PDM sama dengan saya. Kalau saya mengatakan bahwa Rahmat Duyandoko adalah seorang karyawan PDM sampai elek, sampai tuwek, sampai belek, sampai pensiun, saya akan jadi karyawan PDM. Tidak pernah jadi komisaris, tidak pernah jadi penjual telur, tidak pernah jadi apapun, tidak pernah punya perusahaan, tidak pernah punya rumah tingkat 5. Mungkin hanya bisa punya rumah tingkat 1 dan itu pun nyicil. Teman-teman, hanya dengan merubah identitas. Tadi Mas Tukul menyampaikan pada saat pertama kali selama 3 tahun di Magelang ketemu saya adalah seorang yang selalu mengenakan baju yang sama. Baju beli di pasar Klewer Solo, saya beli 12, saya menggunakan baju itu, motifnya sama, bentuknya sama, bedanya hanya di bolongan kelek. Jadi kalau hari Senin bolongan keleknya di sini, Selasa bolongan keleknya di sini, berarti bajunya ganti. Itu yang saya lakukan. Besok bolongnya di sini. Besok teman-teman saya yang cewek-cewek itu yang anak-anak yang, karena kita kuliah itu bukan hanya sekedar karyawan, tetapi juga ada anak-anak kecil-kecil. Anak-anak yang masih lulus SMA. Itu lawan-lawan saya. Nah, mereka yang lulus SMA, ngapalin? Pak Yudi, manggil saya Pak Yudi. Pak Yudi, bajunya ganti berat. Dia bilang, apa nih? Ini sih bolong di kelek kiwon. Ya, angkat kelek kiwon. Oh, ya bolong. Saya kiwon ini, seorang. Ganti tangan di bolong. Jadi, terus pada saat kita, sahabat-sahabat di Dobaris, datang ke Gunung Arjuna, hobi saya pakai baju barong. Masih ingat? Kemana-mana pakai baju barong, jualan telur baju barong, ngantor baju barong, semuanya pakai baju barong. Omi masih ingat? Iya, betul. Ingat betul saya. Nah, semuanya dikatakan guru besar kapita yang saat itu. Gantiin kelambimu. Iya. Ojo gawe kuwi. Beliau menghendaki saya mengganti baju saya.
Jadi kalau panjenengan semua hari ini menghendaki perubahan dalam hidup, tetapi semua yang dilakukan setiap hari, setiap saat sama, maka perubahan nggak akan bisa didapatkan. Hidup adalah perubahan, dan kita harus mengawalinya dengan merubah identitas diri kita. Ini Om Bin ini kalau Acak dulu selalu pakai yang gerombong-gerombong. Mbak Sehat pakai yang pakai gerombong, pakai sederhana. Hari ini berubah menjadi casual. Saya dulu lebih desa dari ini, pakai baju yang aneh-aneh gara-gara sahabat saya namanya Sam ini Om Jos ini. Saya didandani, ini saya nggak pakai ya. Saya didandani, disuruh pakai cincin, disuruh pakai gelang, disuruh pakai kalung. Nek Arema mesti ngerti, sampai ini stasiun banjir. Saya untuk merubah diri saya. Apakah saya nggak melakukan? Saya melakukan meskipun dengan kemaluan saya sembunyikan di kelek. Nah, itu hidup harus berubah. Pada saat kita ingin melakukan perubahan dalam hidup kita, yang pertama harus kita rubah adalah kita merubah identitas kita dulu. Apakah itu identitas profesi? Apakah bajunya? Apakah cara bicaranya? Apakah cara berjalannya? Apakah cara makannya? Mbak Yusiana masih hadir? Boleh monitor? Ini sahabat saya sudah 28 tahun. Tahu bagaimana saya bertumbuh. Mbak Yusiana mana? Mbak Yusiana boleh diklik itu suaranya. Ayo sharing. Dulu saya ini seperti apa Pak Yusiana? Ya suaranya anu apa? Nah, dulu. Ayo Pak Yusiana. Dengan mengenal saya sudah lebih dari 30 tahun. Ya. Oh, sudah lebih ya. Sudah lebih. Ya 31 tahun. Dulu saya seperti apa Pak Yusiana? Ayo kita. Pak Yudi apa adanya, santai Apa orangnya adanya? cuek. Ya, saya bagian nganter. Soalnya teman satu kelas dari SMP sampai SMA sampai dolan sampai elek. Ini ada satu Iya, lagi. naik sepeda ontel, naik motor, seringnya naik. Saya kemana-mana kayak Bob Sadilo ya. Ya. Ontel kecil panjang. Nah, Ngontel area. kalau misalkan Mbak Yusi terakhir ketemu saya pada saat SMA dulu. Apakah ada yang berubah dari diri saya hari ini? Ada. Apa itu? Coba ceritakan. Satu, cara bicara. Cara bicara, oke? Ya, apalagi? Yang paling kelihatan cara bicara. Yang kedua? Yang kedua, lebih tegas sekarang. Lebih tegas. Lu berarti dia bukan remeh. Iya. Apa adanya, Dawe. Katanya disuruh jujur. Betul. Ya. Apalagi Mbak Yusi, yang Mbak Yusi tahu tentang diri saya dulu, yang berbeda dengan hari ini. Apa ya? Yang jelas gini, kalau Pak Yudi kan kalau dulu minder ya Pak ya? Ya. Sekarang lebih percaya diri. Ya. Bukan percaya diri, Mbak, cenderung nekat. Edan. Cocok. Edan. Tepuk tangan untuk keedanan saya. Karena saya sama Pak Yudi katanya disuruh berubah untuk edan. Ya, jadi berubah. Ya, intinya hidup itu harus berubah. Dan diawali dengan merubah banyak hal. Dan perubahan yang pertama kita lakukan adalah merubah cara kita berpakaian, merubah cara kita berbicara, merubah cara berjalan kita. Saya dulu adalah Mbak Yusi tahu, gitu. Yes. Golek duit hilang, nggak pernah nemu tapi. Ngeser cewek 30 tahun, cewek ladoyan tapi aku, Mbak Yusi tahu caranya aku. Saya itu dulu, ya ini cerita nostalgia. Saya dulu tuh naksir cewek. Dan ceweknya itu sejak SMP saya taksir sampai kuliah, sampai dia kuliah tak kejar, tetap gak kenal. Keren loh. Saya adalah orang yang sangat setia
mengejar satu cewek yang sama dan tidak pernah diterima. Dan saya tidak pernah memberikan suratnya. Asem, berarti peduli surat ini. Ini ada pengakuan terbuka. Saya tulis surat kepada cewek itu dan Mbak Yusuf ternyata nggak disampaikan. Aduh. Konangan saiki. Tidak berani Om Phil tidak berani. Soalnya ceweknya cuek. Tidak apa-apa. Wah, keren. Suratnya nggak pernah sampai. Tetapi justru saya berterima kasih pada Mbak Yusuf. Kalau surat saya sampai, saya hari ini sudah tidak ada di Malang. Saya hari ini mungkin sudah ada di Kalimantan. Oh, sudah ada di Sumatera. Tapi karena surat itu sama Mbak Yusi tidak pernah disampaikan, hari ini saya bertumbuh. Hari ini saya bertumbuh menjadi seorang Don Yuan. Ini lali belum matikan dari jawabannya. Bentar, balik lagi ya. Lihat di depan ada tamu datang. Betul, langsung naik. Sebentar, balik ke Zoom ya. Nah, dah. Mohon maaf. Ada teleponnya tadi lupa. Nggak pakai handphone tadi. Teman-teman. Pada saat seseorang berpikir bahwa diri, kalau saya berpikir, saat itu ya, saya miskin. Terus, karena miskin saya nggak percaya diri. Karena nggak percaya diri, akhirnya saya nggak mampu melakukan apapun. Satu-satunya cara saya untuk bisa percaya diri adalah dengan melatih diri saya menjadi pemegang sapu hitam di bela diri dan melatih bela diri di SMA sehingga saya disegani oleh teman-teman, tetapi tetap tidak bisa mendapatkan hati perempuan yang saya inginkan. Saya tidak tahu dia itu menginginkan orang seperti apa, saya tidak tahu. Tapi pikir bojone sampai aku saya nggak dengan aku dia. Guyon, gantengan bojone dia lah. Lebih ya, menurut dia lagi. Kalau menurut saya gantengan aku. Tapi intinya, kalau saya saat itu menyesali diri saya dan terus mengidentifikasikan diri saya bahwa saya adalah seseorang yang nggak laku, maka saya tidak akan pernah jadi seperti hari. Pak Yusuf, terima kasih atas surat yang tidak pernah sampai. Ya, ini teman-teman sama-sama semua. Jalur hidup seseorang itu ditentukan oleh keputusan panjenengan. Panjenengan memutuskan untuk jadi apa? Panjenengan memutuskan untuk menjadi seperti apa? Keputusan ada di tangan panjenengan. Ada teman di sini yang punya kisah sedih di masa lalunya. Monggo, ditolak cewek, dihinakan, direndahkan, ada yang mau sharing? Silakan, terbuka aja. Forum ini adalah forum di mana kita menggali sesuatu. Pada saat jenengan nanti keluar ngomong, saya akan bantu jenengan untuk keluar dari zona itu. Saya tawarkan, saya bisa membuat seseorang itu berubah seketika. Monggo silakan. Ada yang mau mencoba untuk bicara? Tito saja. Apa yang menghambat jenengan? Sehingga jenengan yang ingin bertumbuh hari ini tidak bisa bertumbuh. Apa yang menghambat jenengan? Yang mau sharing? Mbak Yusi mau sharing, saya bantu. Mas Dugol atau siapapun. Ayo. Buka speakernya. Mas Dugol mau sharing? Mas Dugol, ini Mas Dugol sahabat saya sama PDAM. Sama-sama orang dari employee. Mas Dugol mana Mas Dugol? Mas Dugol. Mas Dugol silakan sharing. Iya Om. Iya. Boleh ceritakan apa yang menghambat Mas Dugol untuk bertumbuh? Untuk yang bertumbuh ini, kalau dari dulu, dari awal sebelum kenal Om Phil yang 2019, saya nggak ada pertumbuhan sama sekali. Saya nggak ada, yang sudah saya bilang sama Om Phil, nggak pernah jualan, padahal senang jualan tapi nggak bisa jualan. Nah, alhamdulillah setelah ketemu Om Phil mulai 2019 ini, meskipun kita sudah kenal mulai tahun 2005, tapi bertumbuhnya, nah ini yang bertumbuhnya silaturahmi dengan Om Phil itu 2019. Nah, dengan ketemunya itu saya banyak sekali belajar dari ilmu-ilmu Om Phil. Sedikit kita take action, kita lakukan secara istiqomah,
terus meskipun sedikit belum seperti Ompil yang 100% yang diajarkan, tapi sudah berusaha bertumbuh, dan moga-moga dengan pangestu Ompil dan teman-teman Dok Baris semuanya, dengan tik kita semua bisa bertumbuh sama-sama. Baik, terima kasih. Tepuk tangan Mas Dukun. Ya, teman-teman, intinya gitu. Kalau jenengan setiap pagi bangun, yang dilakukan sama terus. Bangun pagi, mandi, gosok gigi, berangkat kerja. Besok gitu lagi. Jenengan tidak akan pernah bertumbuh. Tidak akan pernah bertumbuh. Kalau jenengan ingin bertumbuh, maka lakukan hal-hal baru setiap hari. Caranya bagaimana? Temui orang-orang baru. Caranya bagaimana? Keluar rumah, jalan-jalan. Lihatlah suasana yang baru. Mungkin jalannya sama, mungkin orangnya sama, tapi ada suasana yang selalu berbeda. Jadi ini langkah awal ya. Jadi langkah awal buat teman-teman yang ingin bertumbuh adalah mencoba untuk mempunyai ritual baru dalam kehidupan ini. Apa? Ritual keluar rumah. Jam berapa? Pagi saja. Saya tiap pagi jalan-jalan. Treknya ngolah-ngalih, tapi tetap saya pakai sama anak, sama istri, sama anjing-anjing saya jalan-jalan keliling di perumahan. Saya jalan. Supaya apa? Supaya saya selalu menemukan hal-hal baru. Jadi kalau jenengan tidak menemukan hal baru apapun dalam kehidupan panjenengan, dan kalau ada hal baru jenengan tidak bisa menikmati hal baru itu, maka jenengan tidak dapat bertumbuh. Bisnis juga begitu. Jenengan kalau masih mengidentifikasi bahwa saya seorang dosen, saya seorang karyawan, saya seorang bakul cilok, saya seorang apapun. Kalau jenengan mengidentifikasi diri jenengan seperti itu, maka jenengan tidak pernah bisa bertumbuh. Pikirkan, besok apa yang akan saya share? Besok apa yang akan saya jual? Besok apa yang akan saya lakukan? Besok saya menghubungi siapa? Besok saya silaturahmi kemana? Satu jurus yang ingin saya sampaikan, silaturahmi. Silaturahmi itu memanjangkan usia dan melapangkan pintu rezeki. Teman-teman, ini juga luar biasa. Silaturahmi. Datanglah ke rumah teman, ngobrol. Datanglah ke orang-orang yang jenengan ingin menjadi. Aduh, kok misalkan ingin jadi manajer. Main-main ke rumah manajernya. Pengen jadi direktur. Main-main ke rumah direkturnya. Banyak dari kita yang pengen menjadi tapi tidak mau untuk mendatangi orang-orang yang kita ingin menjadi. Saya dulu pernah punya cita-cita bahwa saya ingin menjadi direktur PDM Kota Malang. Tetapi di sini, saya tidak melayakkan diri saya menjadi direktur PDM Kota Malang. Kenapa? Karena saya tidak pernah mau silaturahmi kepada pejabat-pejabat di PDM Kota Malang. Semua pejabat di PDM Kota Malang menganggap saya adalah seorang teroris. Adalah seorang yang menentang perusahaan. Orang yang ngeyelan, kalau sudah bergerak, perusahaan langsung runtuh. Ini saksinya teman-teman di PDM, banyak hari ini juga hadir. Nah, itu brand saya. Sementara saya punya keinginan di direktur, nih aku ngelawan semuanya. Mana bisa? Sama dengan hari ini. Menjenengan melihat pemerintah kondisinya begini. Melihat keadaan bangsa ini kondisinya begini. Tetapi yang jenengan lakukan hanya duduk, diam, dan melawan. Melawan baik secara batin maupun secara fisik dengan tulisan dan lain-lain. Mengeluh tidak akan pernah merubah keadaan. Jenengan harus mulai melakukan sesuatu setiap hari. Silaturahmi. Pengen jadi presiden, silaturahmi ke Pak RT, ke Pak RW, ke Pak Lurah, Pak Camat, Bupati, naik terus. Jadi kuncinya cuma di silaturahmi. Ini jurus yang selama ini saya gunakan. Saya pernah silaturahmi ke Wali Kota Malang untuk membebaskan saudara saya yang terjebak oleh ancaman PHK. Silaturahmi itu selesai. Jadi teman-teman semuanya, pada saat jenengan ingin bertumbuh, yang harus jenengan lakukan adalah mencoba untuk keluar dari ini. Yang paling mengerikan dari seseorang yang ingin bertumbuh adalah zona nyaman. Jenengan sudah terjebak dengan kenyamanan. Misalkan ini, Pak P ini sudah masuk ke zona nyaman. Nyaman dengan anak, nyaman dengan keluarga, nyaman dengan lingkungan. Cobalah untuk mulai grow. Mulai belajar banyak hal, mulai menemui banyak orang.
Sahabat-sahabat yang lain, Mas Irfan sudah masuk di zona nyaman. Cobalah keluar dari zona itu. Mbak Sehat, keluar dari zona itu. Berkumpul dan bertemu dengan banyak orang. Supaya apa? Supaya sampai ngerti dan sampai itu uang untuk setan. Selama ini sampai berpikir bahwa sampai itu setan. Oh, sampai itu uang. Kumpullah dengan orang-orang yang memang sampai harus menjadi. Sampai harus menjadi manusia hari ini karena kita sudah berhenti jadi setan. Jadi tidak balik orang gendeng bukan setan. Enggak, saya itu bukan orang gendeng, bukan kumpulan saya setan, tetapi saya setannya. Jadi saya setannya, saya yang mencetak para setannya sekarang duduk tertawa di depan saya hari ini, malam ini. Ya, teman-teman ya. Jadi intinya itu. Nah, sekarang saya akan masuk ke sedikit materi tentang bisnis. Bisnis itu apa tuh? Ayo Pak, bentar ya. Ini sama melatih anak saya untuk belajar ini. Belajar mengikuti Zoom menata ini ya. Nah ini, bisnis, sebentar, ini ada namanya Om Bin. Bisnis bukan hanya sekedar berjualan, bisnis adalah mengenai pelayanan. Ya, ada. Bisnis adalah bukan hanya sekedar berjualan, tapi bisnis adalah mengenai pelayanan. Kamera saya dulu. Kamera saya dulu. Di nah, teman-teman, banyak dari kita berpikir bahwa bisnis, kalau tanya bisnis itu harus ngapain, harus jualan apa tuh, modalnya berapa tuh? Enggak. Kalau bisnis ingin bertumbuh, yang jenengan harus lakukan adalah meningkatkan kualitas pelayanan jenengan. Saya bercerita tentang bagaimana saya memutuskan diri saya untuk keluar dari zona nyaman saya sebagai karyawan PDAM, keluar nyugi telur di jalan. Saya nyugi telur, saya jual di pinggir jalan, saya duduk di situ di bawah pohon palem, yang pohon palem tingginya cuma 1,5 meter, saya berlindung di bawahnya. Nah, saya keluarkan itu, yang terpikir di sini bukan telur ini laku berapa, tapi saya harus bagaimana. Saya harus bagaimana. Ini yang seharusnya jenengan tanya. Jenengan ingin sukses sebagai pegawai, jenengan harus bagaimana? Jenengan ingin sukses sebagai pebisnis, jenengan harus bagaimana? Bagaimana Pak? Bagaimana melayani orang? Karena bisnis itu bukan tentang produk, bisnis bukan tentang kantor, bisnis bukan tentang modal, tapi bisnis tentang pelayanan. Bumbi, saya instruksikan kemarin membesarkan agrobisnis kita. Apakah yang dilakukan adalah bagaimana mengembangkan budidaya angkung? Bagaimana mengembangkan budidaya cacing? Kalau siapapun berfokus di situ, jenengan tumbuhnya seperti bagaimana melayani orang-orang yang menjadi mitra-mitra kita, bagaimana melayani adik-adik kita, bagaimana melayani cacing, bagaimana melayani angkung. Begitu kita berpikir tentang bagaimana melayani, hidup kita langsung bertumbuh. Melayani. Kata dasarnya melayani. Melayani itu artinya memberikan waktu kita, memberikan badan kita, memberikan hati kita, memberikan pikiran kita untuk kepada apapun yang sedang kita tuju. Melayani. Saya dengan hari ini belajar untuk melayani. Kalau misalkan tadi Mbak Yusi mengatakan bahwa saya berbeda dulu. Dulu saya adalah seorang yang egois. Dulu saya adalah seorang yang berusaha tampil ganteng. Meskipun tidak pernah ganteng sampai sekarang. Tapi sekarang ganteng banget. Ya. Dulu adalah saya seseorang yang berusaha untuk tampil menarik. Dan tidak ada seorang cewek pun tertarik kepada saya. Hari ini, kalau misalkan saya buka lowongan mau nambah lagi, pasti banyak yang ngantri. Bahkan yang ngantri bukan hanya perempuan, tapi juga laki-laki. Mbak Devi orang. Ini saya buka lowongan bukan untuk perempuan, untuk laki-laki. Aman, jadi nggak aman. Jadi ya, teman-teman, orang guyon lah, ini ketemu dulu saya selalu seneng karena bisa guyon ya. Jadi intinya
pada saat panjenengan semua mulai belajar bagaimana panjenengan membangun bisnis yang ada di kepala kita satu kata tok, bagaimana pelayanan, bagaimana kita melayani siapapun. Hari ini saya adalah orang yang melayani. Mbak Yusri mengatakan, Umpil cara bicaranya beda. Kenapa cara bicara saya beda? Saya adalah seseorang yang sejak SD gagal. Ngomong KGML nggak bisa. Gitu. Ngomong saya cepet banget. Karena apa? Saya adalah seseorang yang hidup berada di bawah tekanan bawah sadar yang luar biasa. Karena kemiskinan tadi, karena ketidakmampuan untuk mengendalikan diri, ketidakmampuan untuk bertumbuh, akhirnya saya menjadi orang yang minder banget. Apa ini? Muhammad Kusaini, boleh saya bantu promosikan jika ingin nambah omit, boleh ya? Saya nanya teman-teman, kalau teman-teman bilang boleh, aku mudah lagi. Boleh. Selamat Tapi masih ingat teflon, anaknya bawa teflon 2. Nanti dipukul. Kalau nambah lagi dipukul sama teflon. Jangan teflon lah, teliko air panas. Enak. Yang maksudnya saya boleh nambah itu anjingnya, Om Bil. Oh, anjingnya. Ya. Boleh. Enggak. Saya sudah janji kok. Saya sudah janji kepada keluarga bahwa saya sudah belum bisa di sini. Ya. Tapi ini gitu, intinya. Bahwa pada saat saya belajar melayani, saat saya bicara ini, kenapa Pak Tung mengundang saya untuk bicara? Kenapa sahabat-sahabat saya senang pada saat saya bicara? Karena saya berusaha untuk melayani panjenengan semua. Saya berusaha untuk membuat komunikasi yang luar biasa antara panjenengan. Ya, bukan hanya komunikasi melalui kata-kata, bukan hanya komunikasi melalui nada, ini komunikasi melalui gerak. Jadi ini yang membedakan saya 31 tahun yang lalu, yang membedakan saya 28 tahun yang lalu, yang membedakan saya 25 tahun yang lalu, yang dikenal oleh Pak Yus, adalah seseorang yang hari ini mulai belajar melayani siapapun. Sahabat-sahabat di sini banyak loh yang belum pernah ketemu saya. Ayo, yang belum pernah ketemu saya ngomong di sini. Belum pernah ketemu saya secara visual. Belum pernah nyekel tanganku, belum pernah tak ambung. Ayo, siapa ngomong? Di sini. Belum pernah. Ini Mbak Devi ya? Mbak Devi mana? Kita sharing. Mbak Devi boleh buka screen-nya? Ya, Om Bil. Nah, Mbak Devi belum pernah kenal saya. Belum pernah ketemu. Belum. Iya mau. Saya. Kenapa Mbak Devi pengen hadir di sini? Kenapa, Om? Kenapa Mbak Devi pengen hadir di sini? Pengen belajar, Om. Pengen belajar. Padahal Pengen sharing. Di luar sana banyak nggak orang-orang? Om. Banyak ya. Banyak orang bisa ngajari. Iya. Kenapa memilih belajar di sini? Peer group, Om. Gimana? Peer group. Oh, di grup. Peer group. Oh, feel good. Thank you. Kenapa bisa feel good? Ya, karena merasa satu vibrasi gitu, Om. Satu vibrasi. Teman-teman. Saya butuh dengan yang satu vibrasi. Satu vibrasi. Luar biasa. Terima kasih, Mbak Devi. Terima kasih. Teman-teman. Yang membuat jenengan ada di sini dan yang membuat saya bertumbuh hari ini adalah apa yang ada di dalam sini dan apa yang saya ubah di atas ini. Apa yang di dalam sini? Saya mau melatih diri saya untuk mencintai siapapun hari ini. Untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada siapapun. Mbak Devi tidak pernah ketemu saya. Belum pernah. Mbak Devi pernah ketemu saya belum? Mbak Devi sudah pernah ketemu saya? Hah? Belum ketemu di seminar UPW itu. Oh, seminar UPW. Nah, Mbak Devi, kenapa Mbak Devi tertarik untuk ngobrol dengan saya lebih lanjut hanya gara-gara di grup UPW? Apa yang sudah saya lakukan di grup UPW? Saya ngerasa iki loh yang selama ini tak cari gitu loh. Di grup UPW, saya cerita sedikit. Di grup UPW itu adalah grup yang dibangun oleh Pak Tung di Semaringin yang mengumpulkan orang-orang yang mengikuti seminarnya Anton Robin.
salah satu motivator terbaik dunia. Dan seminarnya dalam bahasa Inggris. Selama 4 hari. Dan yang saya lakukan, setiap kalimat yang keluar dari mulutnya Anton Robbins, saya translate langsung dan saya kirim ke grup. Selama 4 hari. Betul begitu, Bu Devi? Betul. Bayangkan, setiap kata yang keluar dari Anton Robbins, setiap kalimat yang keluar dari Anton Robbins, saya keluarkan, saya ketik di WA, saya kirimkan ke grup-grup, termasuk di Twitter. Itu apa? Apakah saya mau pamer? Kalau saya pamer, auranya beda. Saat itu pamer, membantu. Bu Devi merasa terbantu? Iya, banget. Nah, ini teman-teman. Bisnis itu bukan tentang apa barang sampean, bukan tentang berapa harga barangnya, bukan tentang sebagus apa barangnya, bukan tentang berapa modalnya. Bisnis itu tentang sebaik apa pelayanan panjenengan. Jadi saya tadi katakan, energi itu ada di sini. Energi itu ada di sini misalnya. Ini kalau orang Jawa, Pak Bambang Sugeng ini, orang-orang yang menggeluti spiritual tahu, energi ngene gini. Di mana? Di telang yang mana? Ini adalah energi cinta kasih. Diajarkan oleh Anton Robbins pada saat climbing. Betul, Bu Devi? Betul. Saya mengasah ini cukup lama. Hampir 25 tahun saya mengasah ini. Mengasah hati saya, mengasah diri saya untuk bisa mencintai siapapun yang ada di depan saya. Ini ada Mbak Anes, ini kemarin baru kenalan juga ini. Baru sempat ketemu dengan saya. Mbak Anes pernah telepon saya? Atau baru mendengar suara saya? Kapan itu terakhir? Pertama kali di UPW itu yang sama Cisieni ya? Ya. Oh, ya. Cisieni dia. Ya. Apa yang Mbak Anes bisa sampaikan tentang siapa sih Om Bill? Saya sih, jadi saya kan kalau ikut kebetulan lagi senang belajar nih Om Bill. Jadi kalau ada Zoom gitu saya ikut. Terus pas kebetulan kemarin pas yang di UPW, kalau pas seminarnya yang Anthony Robbins itu kan nggak bisa ikut tuh 4 hari. Jadi pas ada UPW-nya gabung. Nah kebetulan pas waktu ada yang dengan Om Bill itu, pas pertama kali sih kesannya kok, wah ini kok Wong Edan gitu ya. Tapi beda banget. Jadi bener-bener dari bisnis tuh pelayanan, dari situ aja udah ini ya udah beda banget lah. Jadi emang itu yang dicari kan. Jadi maksudnya di sini bukan cuma yang sekedar istilahnya kayak untung gitu, tapi gimana kita bisa memberikan manfaat. Terus ya lebih ke situ sih. Makanya saya tertarik dengan ketika Om Bill bilang boleh save nomor saya kalau mau lihat, biar bisa lihat status saya dan lain-lain gitu kan. Wah ini kan orangnya nggak kenal tapi mau orang udah istilahnya orang udah sukses tapi masih mau nyapa, masih mau tautin, balesin WhatsApp dan lain-lain gitu. Jarang, sangat jarang sekali ya. Apalagi kalau udah di posisi tinggi, itu sangat jarang sekali ditemui orang seperti Om Bill ini gitu, Om Bill. Thank you, Pak Anes. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Anes. Luar biasa. Apapun kalaupun semangat tentunya. Ini tetap semangat. Semangat untuk melayani siapapun. Jadi saya tidak undang teman-teman The Bali bicara karena yang saya sampaikan ini real. Saya selama membangun The Bali 10 tahun, di 3 tahun sampai dengan 5 tahun pertama, saya tidak mendapatkan apapun. Tidak mendapatkan apapun sebagai komisaris. Bahkan gaji saya di PTN tak kasihkan orang. Saya hidup sangat sederhana. Kenapa saya puasa? Kenapa saya intermittent fasting? Kenapa saya melakukan puasa sampai bisa sederhana? Kenapa saya nggak pernah berlebaran? Karena saya tidak punya duit untuk berlebaran. Saya tidak gunakan duit saya untuk berlebaran. Saya gunakan duit THR saya untuk menghidupi sahabat-sahabat saya, menghidupi orang tua saya.
Seperti Mbak Lucy, orang tua tinggal satu. Saya, orang tua juga tinggal satu. Tinggal mama saya. Bapak saya meninggal, dan itu begitu luar biasa memukul saya. Dan hari ini, hanya yang tinggal satu, tak eman-eman. Jadi, saya, meskipun keluarga saya menderita saat itu, istri saya puasa, anak saya tidak bisa beli baju, saya puasa setiap hari, makan nasi jagung karena masih tidak cukup. Padahal gaji saya sama dengan gaji-gaji sahabat saya di sini yang di PDAM. Tapi saya berusaha untuk tetap bisa berbagi dengan orang tua saya. Dan sepertiga gaji saya untuk melayani orang tua, sepertiga gaji saya untuk melayani om saya, sepertiganya saya gunakan untuk makan, dan itu nggak cukup. Dan saya tetap menyembunyikan kelemahan saya dengan berlagak sufi. Apa? Kelambi suwek, sual suwek, semuanya sobek-sobek, saya pakai, saya tidak malu. Kenapa? Saya sufi. Menyembunyikan identitas saya, menyembunyikan kemelaratan saya dengan kesufian. Saya bukan seorang sufi. Saya adalah seseorang yang memiliki cinta. Saya bukanlah ahli agama. Saya adalah seseorang yang memiliki cinta. Jadi, sahabat-sahabat semua, teman-teman semua hari ini, teman-teman sahabat-sahabat saya alumni SMA SMP mengatakan saya orang gila. Mereka mencibir saya semua. Mengatakan kehidupan saya aneh, kehidupan saya unik, saya orang klinik. Tidak. Saya klinik karena sahabat-sahabat saya klinik. Supaya mereka jadi waras. Saya harus jadi klinik. Bagaimana caranya menaklukkan segerombolan domba, meskipun saya seekor serigala, maka saya harus jadi serigala berbulu domba. Harus berdandan seperti mereka berdandan, harus hidup seperti mereka hidup, harus mempunyai aroma yang sama seperti aroma mereka, aroma menyang seperti itu. Karena apa? Saya ingin sahabat-sahabat saya bertumbuh, dan hari ini mereka-mereka dulu yang bau menyang, mereka-mereka dulu yang tiap malam mandi kembang, yang dulu penuh dengan ritual, dengan danyang-danyang ABCD, hari ini sudah jadi direktur dan tertawa terbahak-bahak manakala mendengar kata-kata Nyai Roro Kidul. Itu kisah perjalanan hidup saya. Jadi teman-teman intinya, apapun dirimu, siapapun dirimu, apapun bisnis yang kamu mau, ingin jadi apapun, fokuslah bukan kepada produk kita, fokuslah tentang pelayanan. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Monggo silakan. Sahabat-sahabat semua, dikasih musik. Habis ini kita sambil nunggu, saya kasih musik sekitar setengah menit, 30 detik. Kalau ada yang bertanya, saya lanjut. Oke, kalau belum ada yang bertanya, ini ya. Saya harus pakai slide ngomong karena apa? Kalau nggak pakai slide, saya bablas sampai jam 1 malam, orang kroso aku. Pakai slide, dibatasi dengan slide. Ini, kita share screen ya. Nah ini, masa depan itu diciptakan. Dan itu mudah. Karena semua potensi ada di dalam diri kita. Masa depan adalah energi. Kehidupan adalah energi. Bisnis adalah mengenai tentang masa depan. Ya, bisnis ini tentang bisnis itu ngomong tentang masa depan. Masa depan bisa diciptakan. Jadi kalau jenengan mengatakan bahwa masa depan jenengan adalah anugerah dari Tuhan, boleh. Tapi boleh kan kita meminta kepada Tuhan anugerah yang lebih besar lagi, menjadi seseorang yang lebih kaya lagi, lebih sukses lagi, lebih bahagia lagi, lebih sehat lagi, boleh. Masa depan itu harus diciptakan. Dan Anda lah yang menciptakan. Cara menciptakan masa depan bagaimana? Bagi saya layarnya. Ya, teman-teman sahabat-sahabat semua. Banyak dari kita yang hari ini hanya menunggu masa depan. Di sini sahabat-sahabat saya semua. Ada Pak Sugi Widodo, ada Om Bin, ada Pak P, ada banyak sahabat-sahabat yang lain. Saya sampaikan, kenapa hari ini jenengan belum bertumbuh secara signifikan? Sudah bertumbuh. Kurang masih.
Supaya bisa masif, apa yang dilakukan? Ciptakan masa depan Anda. Ciptakan masa depan anak-anak Anda mulai hari. Berjuanglah hari. Karena tidak ada seorang pun yang bisa membantu Anda untuk menciptakan masa depan anak-anak Anda, termasuk saya. Saya tidak bisa pasti. Saya hanya menunjukkan, membukakan pintunya, tapi pintu itu harus dengan masuki sendiri. Siapapun penjenengan hari ini. Saya ini adalah seseorang yang punya tugas membukakan pintu dan menunjukkan jalan. Jika jenengan tidak gandol dengan aku, wis apa dari Ompil. Hidup jenengan tidak akan bertumbuh. Jenengan berjuang hari ini untuk keluar dari comfort bahasa Inggris, comfort zone, zona nyaman. Harus comfort zone ya. Harus keluar dari zona nyaman jenengan. Pak P, ayo mulai tangi. Pak Sugi Widodo mulai tangi. Ompil mulai tangi. Keluar dari zona nyaman. Masa depan anak-anak jenengan di tangan jenengan, bukan di tangan saya. Kalau jenengan hari ini masih menggantungkan hidup jenengan dari keputusan-keputusan saya bantu jenengan. Ini Pak P tak bagi ini. Dadekno. Ompil tak bagi ini. Dadekno. Pak Sugi Widodo punya goal seperti ini. Kejar. Jadilah seseorang yang mengejar masa depan. Meskipun masa depan. Dengan apa? Paling tidak dengan punya goal. Punya keinginan. Apa sih goal jenengan? Apa sih rencana jenengan untuk 5 tahun ke depan apa? Sekarang saya nanya ini. Pak Sugi Widodo. Boleh dibuka? Apa jenengan rencana jangka pendek Pak Sugi Widodo? Ya. Apa rencana jangka pendek jenengan? Ya, jangka pendeknya ini masih mau mencoba bisnis baru ini. Ya. Apa bisnis apa itu? Ya, masih tetap yang ini ya, masih ada sama kawan ini lagi mengembangkan pupuk lagi nih. Kita kembangkan lagi pupuk kita. Oke. Nah, kemarin kita sudah mulai. Ya. Lebih masif lagi. Upayanya lebih masif lagi. Jenengan harus keluar dari zona nyaman. Teman-teman yang ada di sini, jenengan harus keluar dari zona nyaman. Harus keluar dari zona nyaman. Jadi untuk bertumbuh, seseorang itu harus berani menyongsong sedikit ketidaknyamanan. Harus berani meledak. Pertama kali saya keluar dari rumah untuk nunggi telur, itu nggak nyaman. Takut, malu, sedih. Walah, yuk, kok cik temen gitu. Tapi saya tetap nekat, saya tetap keluar bahwa hidup saya harus saya rubah, hidup keluarga saya harus saya rubah, hidup sahabat-sahabat saya harus saya rubah. Saya keluar dari zona itu, nekat mengorbankan semua hal yang paling saya agung-agungkan, yaitu gengsi, nyaman. Saya itu adalah orang yang paling bahagia saat itu. Sahabat-sahabat saya di sini tahu, Umbit tahu, Pak Bang Harta tahu, Mas Irfan tahu, saya adalah orang yang paling bahagia saat itu. Yang nggak perlu ngapa-ngapain, hidup saya sudah happy. Meskipun duit tak cukup. Tapi saya bahagia. Tapi saya keluar dari zona itu, saya mulai merasa kehilangan kebahagiaan saya. Saya beritahu ya teman-teman. Pada saat pertama kali, saya diperintahkan oleh guru saya untuk menikah. Saya tidak mau. Kenapa saya tidak mau? Karena pada saat saya bujangan, saya merasa bahwa hidup saya begitu indah. Delok kupu mabur, bisa menangis guguk seperti Muhammad. Delok semut melaku, bisa menangis guguk saya. Begitu damainya hati saya, begitu indahnya hidup saya. Setiap pergerakan tarikan nafas saya seperti menghirup dan mengeluarkan pelangi. Hidup saya begitu penuh warna. Tapi guru saya menyampaikan, kamu tetap harus menikah. Saya ngotot nggak mau, guru saya bilang, nek ora gelem aku tak mati ae. Modal. Guru saya tetap ngajari saya untuk ngawur-ngawur. Dan betul, begitu saya menikah, dia tetap nekat mati. Karena apa? Karena kalau saya masih hidup, beliau mengatakan, nah aku jauh, kok cek jaga nih aku. Kok cek jaga aku sebagai sandaran. Maka lebih baik saya mati dan kamu bertumbuh dengan cara. Akhirnya mati betulan. Guru-guru saya semua akhirnya meninggalkan saya. Ada yang mati, ada yang pura-pura mati.
Dan ada yang benar-benar nggak mati, nggak mau nemui. Nah, tapi saya bersyukur kenapa? Dengan adanya itu saya berusaha untuk mandiri. Saya berjuang sendiri. Karena saya tahu bahwa nasib masa depan saya tidak ditentukan oleh doa-doa orang lain, misalnya doa orang tua saya, dan doa guru saya, kecuali perjuangan saya. Teman-teman, mulai berjuang. Berjuanglah untuk meningkatkan pelayanan, Pak Yudi Darani. Meningkatkan pelayanan. Fokus melayani lebih kuat lagi. Lebih dahsyat lagi. Bisa ya? Ayo yang ini kan sederhana punya. Ya, bisa ya teman-teman semuanya? Bisa. Siap. Kita sanggup, kita bisa. Siap, bisa. Kalau bisa, saya sukses. Bisa. Siap. Saya nggak minta banyak. Untuk sukses yang dibutuhkan, cobalah fokus untuk bagaimana meningkatkan pelayanan jenengan. Tingkatkan saja pelayanan jenengan. Melayani. Ya, melayani. Melayani. Melayani itu bukan tentang apa yang kita lakukan, tetapi tentang apa yang kita ingin berikan dari situ. Ya, jadi saya memberikan apa? Kalau jenengan ingin berikan, misalkan Ubin, saya kasih tugas mengawal adik-adik kita yang ada di Brawijaya. Sudah berikan, artinya diberikan, diomongi, diajari, dituntun sampai dia jadi. Tugasnya Ubin hari ini membuat siapa namanya? Riris sama Fauzi. Siap. Dia itu ada orang-orang yang hidupnya dikirimkan Tuhan kepada kita untuk kita sukseskan. Jadi seperti saya. Saya saat itu berjuang mensukseskan Umbin, mensukseskan Pak P, mensukseskan Mas Ziyad, totoane nyawon. Sampai tahu sendiri. Totoane keluargaku, bukan dari saya. Totoane nyawon dan nyawon keluarga. Membuat sampai sukses. Kalau hari ini sampai tak suruh mensukseskan satu orang saja, nggak perlu total nyawa. Kira-kira kudune wani apa wani nemen? Wani nemen harus. Wani. Itu ibarat-ibarat. Siap. Ya, jadi intinya kesuksesan jenengan itu ada di dalam genggaman tangan jenengan. Jenengan yang harus memutuskan, jenengan yang harus keluar dari zona itu. Keluar dari zona itu. Mulailah bersilaturahmi, mulailah keluar, mulai menemui banyak orang, mulai menawarkan barang. Bukan jualan, menawarkan barang. Saya punya sesuatu yang luar biasa, ayo kita share. Saya punya ini, ayo kita share. Next slide. Ya teman-teman ya. Jadi ini pengetahuan yang ingin saya bagikan. Tadi pelayanan. Yang kedua, nah, ledakan energi di dalam diri. Ada dua cara, pikirkan dan katakan hal-hal yang positif yang kita ingin menjadi, jaga beautiful state tubuh Anda. Ayo, ke saya. Teman-teman, sahabat-sahabat semua. Hidup ini energi. Goal jenengan itu energi. Banyak dari kita sering kehilangan energi. Pada saat Anda takut, Anda malas, Anda marah. Orang dipikir pada saat marah dia energi meledak. Enggak. Pada saat marah, dia itu ketakutan, dia itu mengambil energinya orang, dimasukkan ke dalam dirinya. Akhirnya jadi kemarahan. Karena ini melimpahkan kesalahan pada orang lain. Padahal kita melimpahkan kesalahan pada orang lain, kita marah, energi kita menyerap energi orang itu, dan karena itu bukan milik kita, maka itu membuat kita terjadi benturan luar biasa, muncullah kemarahan. Jadi, cara supaya energi tetap meningkat, yaitu dengan 3 cara. 1, rubah kata-kata. Yang saya tadi Pak Sugi mengatakan, saya mulai membangun bisnis lagi. Bisnisnya mana Pak Sugi? Ya bisnis yang lama. Mulai melangkah lagi. Begitu kata-katanya salah, masih salah. Kalau cara energi bagaimana? Alhamdulillah, mulai hari ini, mulai besok, saya siap untuk melakukan penetrasi lebih dalam lagi, lebih kuat lagi untuk bagaimana bisnis yang kita jalan ini semakin meledak. Bukan ngombe. Ya, ini saya ilmu dari antropoid ya. Minum itu di botol kaca. Sebelum minum dikocok dulu. Nah, kemarin yang belajar di seminar antropoid dikocok dulu supaya apa? Supaya oksigennya terjadi aerasi namanya. Jadi oksigen yang ngumpul baru diminum.
Itu ilmunya di situ. Bisa praktekkan. Saya ikut seminar praktek. Saya ikut seminar praktek. Thank you. Jadi ya. Ini teman-teman, untuk supaya energi kita tetap naik, karena goal itu energi, masa depan kita itu energi, kesuksesan kita juga energi. Supaya energi kita naik, yang perlu kita lakukan, yang pertama adalah merubah kata-kata. Kata-kata itu masuk juga merubah lagu yang kita dengarkan. Banyak teman-teman yang salah nada, salah pilih lagu, akhirnya hidupnya salah. Lagu ini lagu-lagu galau. Lagunya galau. Udah sampai galau, energinya tambah turun. Ini ada apa beda beautiful state dan fixed state. Nah, ini saya akan sampaikan ya. Terima kasih Pak Bambang. Dia sebentar. Tadi rubah kata-kata. Terus yang kedua fokus dengan apa? Fokus dengan solusi. Fokus dengan solusi itu diwakili oleh dua kata. Supaya bisa. Sekarang saya nanya ini. Langsung saya nanya kepada Pak Sugih Widodo. Supaya bisa panjenengan meningkatkan penjualan, apa yang Pak Sugih Widodo lakukan? Ini Pak, sebenarnya bisnis pupuk ini kan udah vakum selama 2 tahun. Ini udah mulai ada SOP lagi baru. Jadi sekarang udah mulai kita bangun lagi dengan customer itu Pak. Baru mulai jalan ini beberapa hari lagi. Saya kan bukan pemilik utama, sih cuma investor aja Pak. Intinya gitu. Silakan, terima kasih Pak Sugih. Bin, apa supaya bisa lebih kuat lagi apa yang dilakukan? Terus mendampingi Riris sama Fauzi untuk mulai belajar dari yang baru ini. Karena mereka sudah praktek sebenarnya, hanya tinggal terus nge-push mereka untuk lebih lebih sering praktek. Nah, otomatis mereka akan sering mendapatkan pengalaman-pengalaman baru dari cacing terutama. Demikian. Salah satu cara untuk mendapatkan energi adalah terus bergerak. Terus bergerak. Jadi artinya kalau kita mikir, kita itu kehilangan energi. Pahami dulu. Kalau jenengan mikir, jenengan itu menarik, mengeluarkan energi. Tapi kalau jenengan bergerak, take action, miracle happen. Jenengan sedang mendapatkan energi begitu besar. Jadi yang saya minta dari teman-teman semua, kalau jenengan ingin meningkatkan pelayanan, ingin memberikan hidup sampai menata masa depan sampai menjadi lebih baik, maka yang jenengan harus lakukan adalah terus bergerak, keep moving. Terus bergerak, terus bergerak, terus bergerak, terus bergerak. Kalau satu cara tidak bisa menghasilkan sesuatu, rubah caranya, rubah pendekatannya, rubah gayanya, rubah apapun, pokoknya harus terus bergerak, keep moving. Teman-teman, yang hari ini menjual tas belum bisa. Terus bergerak. Jangan hanya sekedar mengunggah status. Coba belajar lagi, menempatkan diri lagi. Terus bergerak. Kuncinya terus bergerak, Kak Bos. Kak Bos pernah kemarin ini cacingnya sempat opname selama 2 minggu. Kak Bos kena COVID, cacingnya opname 2 minggu, modal kabeh. Cacing sak kedok, cacing 10 kedokan dadi masa gegem. Kenapa? Karena kita kehabisan energi. Pada saat kita kehabisan energi, kita fokus di tempat yang berbeda, maka seluruh bisnis kita tahu-tahu juga akan turun. Ada sahabat saya kemarin, saya tidak tahu beliau ada apa tidak mengalami. Om Bill ini sudah 3 hari nggak munggah status di WA. Tahu-tahu bisnis saya turun, ayam panggang saya nggak laku sama sekali. Apa gara-gara Om Bill nggak munggah status ya? Apa guyu-guyu begitu sama loh. Ini real. Beliau itu adalah Pak Danang Dalang Saladan. Saya manggilnya Mbak Dalang. Dia itu dalang, kena COVID, gak iso dalang, akhirnya dodolan ayam panggang. Ayam panggang paling enak dimakan. 3 hari saya nggak nunggah status WA. Penjualannya hilang. Om gimana Om? Ada apa yang salah dengan saya? Saya cuma bilang, sampai solusinya apa Om? Olahraga Om. Om, ini urusan duit, urusan ayam panggang. Kok saya disuruh olahraga? Ini dia nanya, wajar ya, dalang itu kan orang yang penuh dengan falsafah. Om, ini olahraga dalam arti yang sebenarnya, jalan kaki dalam arti yang sebenarnya, atau dalam falsafah Om? Melaku, kamu jalan no,
melaku berapa menit Om? 1 jam. Dan begitu dia jalan 1 jam, tahu-tahu pulang-pulang ada pesanan. Karena apa? Ya dia bergerak. Nah, selama ini banyak sahabat-sahabat saya yang mengambil energi dari saya. Sekarang jenengan harus berusaha untuk menciptakan energi sendiri di dalam diri jenengan sendiri. Bertumbuhlah dengan energi jenengan sendiri. Nek gak diomongi, gak didampingi, gak diseneni, gak energi. Mulai hari ini jenengan harus jadi makhluk spiritual. Spiritual itu apa? Antara spirit, semangat, dan intelektual. Gawin akalmu. Mari pahami teman-teman ya. Mulai semangat. Maju, maju, maju. Tadi Pak Bambang menanyakan tentang big state dan beautiful state. Big state itu adalah ini. Gestur puncak. Jadi kalau saya ini ya. Teman-teman, ayo teman-teman berdiri semua. Boleh duduk, boleh silakan duduk. Cuman ini dibuka. Nah, jadi dibuka. Ini namanya big state. Ini adalah posisi percaya diri. Jadi ini loh. Perutnya ditarik. Kayak wong nek wong lemu berusaha pengen turu, otaknya digelepno, malah dodol di anu. Nah, kayak perempuan yang pengen tampak seksi. Loh, ini loh, dinaikkan dadanya gini. Nah, perempuan gitu, pengen tampak seksi, dadanya dinaikkan, perutnya ditarik, lakukan gitu. Ini adalah fixed state. Our emotion created by our motion. Ya, fixed state apa yang harus dilakukan pada saat ini? Begini, dagu naik kita tersenyum tanpa alasan. Saya adalah orang yang selalu bahagia kelihatannya. Padahal enggak. Saya adalah orang yang benar-benar bahagia. Bukan kelihatannya. Saya adalah orang yang benar-benar. Saya bukan orang yang kelihatan baik. Karena apa? Saya bisa tersenyum kapanpun seperti yang saya mau. Habis dor bisa guyu langsung saya. Karena saya tahu ilmunya ini. Saya tahu ilmunya backstage. Kalau orang Jawa namanya dodemana. Ini. Ini backstage namanya. Paham ya? Jadi pahami? Oke, teman-teman sudah belajar. Ini saya melihat teman-teman benar-benar belajar. Bapak Yusiana, dulu gini kamu. Percaya diri. Nah, percaya diri gini. Dada dibusungkan, perut ditarik ke belakang, dagu dinaikkan ke senyum. Nah, ini namanya backstage. Mas Sultan Joko, Mas Joko digambar kayak film tahun lawas jadi. Dono kasih Indro. Mas Joko Sultan ini boleh kuwi eksportir garam Himalaya. Eksportir. Wah, luar biasa maturun dadu. Ya ini ya. Segini. Ini dibuka gini, pada saat itu sudah begini. Emosi kita tahu berubah. Ya, dibuka seperti ini. Terima kasih sudah praktek. Mbak Nafik, mau praktek jajal ini gitu. Loh, posisinya begini. Perut ditarik, dibuka gini. Nah, ini akan membuat emosi kita, energi kita tahu-tahu naik. Lagi sedih, lagi marah, lagi takut, lagi kecewa, gerak, senyum. Tahan 2 menit, langsung berubah. Nasib juga berubah. Dodolan orang payu. Percaya, orang percaya monggo, tapi saya sudah membuktikan ini selama 10 tahun terakhir, gara-gara begini. Saya bisa jadi komisaris dari 18 orang direktur utama. Ya, hal-hal kayak gini loh. Gara-gara ini loh. Ya. Nah, ini yang dikatakan oleh Pak Bambang tadi, namanya fixed state. Pak Bambang, coba tadi Pak Bambang yang nanya, Pak Bambang boleh berdiri? Nah, Pak Bambang boleh berdiri? Ah, coba tadi Pak Bambang digambarin Pak Bambang. Nah, fixed state gimana? Miring Pak Bambang, miring. Nah, ditunjukkan gini. Nah, dada dinaikkan, perut ditarik. Ini namanya fixed state. Ya, thank you Pak Bambang. Sekarang apa bedanya dengan beautiful state? Beautiful state itu di dalam. Ini ya di dalam sini. Apa beautiful state itu? Manakala kita sudah mau bersyukur. Kita selalu berpikir bagaimana mensyukuri apapun yang kita miliki. Sesuatu yang benar-benar kita miliki adalah sesuatu yang bisa kita syukuri. Dan bersyukur terbaik adalah dengan berbagi. Di manakala panjenengan sudah bersyukur, maka panjenengan akan mendapatkan hormon apa itu saya lupa namanya, toksin apa itu membuat diri kita tahu-tahu backstage sendiri, pede diri, karena happy.
Karena kita sudah berbagi. Syukur. Terima kasih. Terima kasih. Ya teman-teman ya, sesederhana itu. Hidup sesederhana itu. Ya, hidup sesederhana itu. Jadi ketakutan panjenengan hilang dengan begitu. Hilang dengan merubah fokus, hilang dengan merubah kata-kata. Kata-kata yang positif. Hanya katakan apa yang kita mau. Banyak dari kita yang mengatakan apa yang tidak kita mau. Saya nggak ingin melarat. Oksitosin, betul, makasih. Saya nggak ingin melarat, saya nggak ingin sedih, saya nggak ingin marah, saya nggak ingin. Jenengan mengatakan semua yang jenengan tidak mau. Dan jadinya jenengan jadi seperti itu. Rubah kata-katanya. Yang kedua, rubah fokusnya. Mulai fokus pada solusi. Semua masalah ada solusinya. Bahwa masalah itu didatangkan Tuhan untuk membuat kita bertumbuh. Saya adalah orang, ini Om Bin tahu, sahabat-sahabat saya PDM tahu, saya adalah orang yang selalu cari masalah. Dari dulu sampai sekarang. Kalau sekarang, enggak. Saya sekarang sudah jadi masalah buat banyak orang. Jadi memberi masalah pada banyak orang bukan jadi masalah. Memberi masalah buat banyak orang supaya banyak orang bisa bertumbuh. Jadi teman-teman sahabat-sahabat semua, fokuslah dengan solusi. Pada saat ada masalah datang, ngomong di sini. Solusinya apa? Supaya bisa. Solusinya apa? Ya, teman-teman sudah tahu ya. Fokus ke solusi. Dan yang ketiga, ini. Pertahankan posisi fixed state dan beautiful state. Ini ilmu keren banget. Seminarnya mahal banget. Dijalankan. Bisnis saya bertumbuh luar biasa. Kehidupan saya bertumbuh luar biasa. Ya, teman-teman itu ya. Next slide. Makasih Pak Fitri sudah di-sharingkan. Pikiran adalah alat. Pikiran adalah perangkat. Jangan biarkan pikiran yang mengontrol kita. Karena pikiran adalah energi. Salah mikir, salah nasib. Pikiran terbaik adalah bersyukur. Bersyukur terbaik adalah berdoa. Nah, kembali lagi kepada itu. Jadi, pikiran adalah alat. Pikiran hanyalah perangkat. Jangan biarkan pikiran mengontrol hidup kita. Karena pikiran adalah energi. Salah mikir, salah nasib. Layar saya. Kasih lagu, kita tepuk tangan sebentar. Kita berdiri semuanya. Kita tepuk tangan bareng-bareng. Supaya kita bisa kembalikan energi kita. Ayo, posisinya besok semua. Senyum. Kasih lagu. Habis itu kita tepuk tangan bareng-bareng. Fire, give you reason, take you higher. See the champion, take the field now. Unify us, make us feel proud. In the streets are. Ambil nafas. Lepas. Ambil lagi. Lepas. Ambil nafas lagi. Lepas. Ha. Ambil lagi. Lepas. Ha. Ambil lagi. Lepas. Ha. Ya, ini cara membagi energi supaya kita energinya terus naik. Ayo silakan duduk, silakan minum. Gerak terus bergerak. Yang menyebabkan kita mau energi, mau melakukan bisa karena kita hanya memikirkan semua yang kita inginkan. Memikirkan saya harus kemana, memikirkan saya harus ketemu siapa, memikirkan saya harus ngomong apa, tapi ngomong ragu dan laku-laku. Ya dibutuhkan manusia untuk bertumbuh adalah mikir 100%, 99% bertindak.
Sapa-sapa semua hari ini. Pertanyaan saya hari ini, kita duduk, Pak, teman-teman yang lain silahkan duduk. Pertanyaan saya kepada teman-teman, apa yang sampai pikirkan dan sudah sampai apa yang sampai pikirkan selama ini dan sudah melakukan dan terus melakukan. 99 lawan 1. Mikir sebisa sama persen melakukan. Teman-teman ya, kebanyakan mikir membuat kita jadi orang yang terus kepikiran. Kebanyakan gila. Kita bisa sukses, hidup kita lebih berarti, lebih berguna. Karena tanpa action tidak akan ada keajaiban. Keajaiban bukan datang dari doa. Bukan pada doa itu membuat hidup kita menjadi ajaib. Miracle itu keajaiban datang itu karena kita melakukan sesuatu. Take action. Miracle datang. Lakukanlah dan keajaiban akan mulai muncul. Atau Puspa, bagaimana mengembangkan spa? Bukan yang memikirkan konsep-konsep, banyak orang berkutat-kutat dengan konsep. Ikut seminar ke sana, ikut seminar ke sini, belajar ke sana, belajar ke sini, memperkaya diri kita dengan konsep yang begitu banyak. Ingat, semua konsep, sebagus apapun dari guru yang luar biasa sekalipun, kalau tidak dilakukan, itu hanya akan jadi sampah. Pengetahuan apapun, kita menjadi penampung sampah, tempat pembuangan sampah pengetahuan. Banyak dari kita, kepala kita itu isinya, kalau Pak Tung ngomong, otak isinya tai, yo. Otak isinya tai, betul. Karena di sini isinya sampah. Seakan-akan kita bisa banyak, tahu banyak, tapi nggak melakukan apa-apa. Hidup saya bertumbuh. Saya orang yang banyak ngomong, tapi apa yang saya katakan lebih sedikit dari apa yang saya lakukan. Saya bicara mungkin 40, tapi 60 saya lakukan. Kenapa saya harus bicara? Karena saya mengajari banyak orang. Karena kalau saya diam, ini nggak akan bertumbuh. Jadi teman-teman ya, sahabat-sahabat semua, mulailah untuk bergerak. Bergerak, take action. Bahwa bukan apa yang Anda pikirkan, tetapi apa yang Anda lakukan, itulah yang akan mengubah hidup Anda. Apa yang Anda lakukan, itulah yang akan mengubah hidup Anda. Bukan lagi apa yang Anda pikirkan. Ini ya, ini yang teman-teman saya ingin mulai menggalakkan lagi, lakukan, keep moving, terus maju. Oke, next slide. Nah, ini tadi sudah next. Berikutnya, jadi poster sudah terjawab. Pertanyaan saya, ini kisah. Ini saya lagi rapat dengan direktur saya. Ini saya dengan Pak Tung di Semaringin. Jadi yang di sebelah kiri atas, ini saya lagi rapat di PDAM. Saya di PDAM hanya seorang staf, tapi duduk lebih keren duduk saya daripada direktur. Teman-teman saya semuanya pakai seragam putih, saya pakai jas. Diketawain banyak orang. Saya pakai jas ini. Tapi mereka yang tahu nggak tahu apa yang saya lakukan, nggak tahu. Jadi saya diketawain banyak orang. Tapi saya bodo amat. Saya menggunakan jas ini, yang menggunakan jas yang pakai yang putih di dalamnya itu saya. Kembali ke layar saya. Teman-teman, kadang-kadang kita itu harus rada edan. Yuk, jadi rada edan. Kalau saya sudah edan, teman. Jadi berpenampilan melebihi grade-nya. Jadi misalkan ya, saya bertemu dengan Pak Sugi Widodo yang penampilannya suka dengan kaos kasual, dengan kaos polo. Saya coba datang dengan menggunakan kaos safari. Hem safari. Jadi ini salah satu cara untuk membuat grade kita terus naik. Apa? Kalau kita menemui orang, temui orang itu, gunakan pakaian satu grade di atasnya. Jadi paham ya?
Ini teman-teman yang di MLM, Mbak Devi, Mbak apa tadi, itu ilmunya ya. Pak Haji, saya ini, kalau pernah orang, masih syukur-syukur. Gunakan apa yang namanya baju, pakaian yang satu tingkat di atasnya. Kalau orang itu memang penting buat Anda, temui orang itu dengan menggunakan pakaian yang satu tingkat di atas orang itu. Kecuali menemui saya, karena saya orang yang sederhana, ya nggak perlu gaya dengan aku, tidak perlu gaya di depan saya. Tetapi kalau menemui orang-orang yang ada hubungan dengan bisnis dengan jenengan, yang jenengan ingin mempunyai masa depan dengan dia, maka berpakaianlah satu tingkat di atas grade orang itu. Gaya berpakaian. Mungkin jenengan akan dicibir ora popo. Saya punya cerita. Ini teman-teman sahabat-sahabat saya punya, masih ingat dengan sahabat kita namanya almarhum Aris Pujangkoro. Masih ingat? NPDN? Masih ingat? Ingat. Saya tuh paling benci dengan orang itu. Kenapa? Berlakar manajer. Dia itu angkatannya di bawah saya. Kemana-mana pakai dasi. Betul? Neng kantor pakai dasi. Manajer belum pakai dasi. Dia sudah pakai dasi. Dan yang bikin saya marah saat itu, karena dia ngomong ke pelanggan saya, nanti anak buah saya beritahu, Pak. Asem loh. Melabuni PDM di aku, terus dia mengatakan bahwa saya adalah anak buahnya, apalagi saya itu, ego saya tinggi sekali saat itu, kudu tak jagelut. Kudu tak jagelut. Tapi pada saat itu saya belum tahu ilmunya. Ternyata Mas Aris Pujangkoro almarhum, itu orang yang luar biasa. Dia sedang setting goal. Dia akhirnya keluar dari PDAM dan menjadi anggota dewan DPRD. Sempat menjalankan dari wali kota, kaya banget, lebih kaya daripada direktur PDAM, lebih berpengaruh dari direktur PDAM. Keren ya. Hanya gara-gara pakaiannya beda dengan karyawan PDAM yang lain, dia pakai dasi, berlagak manajer, lebih keren dari direktur, ngadepin orang dengan begitu pedenya, padahal rumahnya, masih ingat sepeda motor itu 70, Honda 70, rumahnya gede di bedek. Tapi gaya dia sudah pakai dasi. Apa yang terjadi hidupnya? Hidupnya berubah luar biasa. Dia menjadi anggota dewan. Bukan satu periode, teman-teman. 3 periode. 3 periode di DPRD Kota Malang. Beliau adalah salah satu anggota dewan di DPRD Kota Malang yang tidak tersentuh kasus korupsi. Karena pada saat korupsi dibuka, dia sudah almarhum. Ini keren. Kalau kita belajar pada orang-orang luar biasa seperti ini, jangan remehkan pakaian. Orang Jawa pernah bilang, ajine diri saka lati, ajine raga saka busana. Nah, kalau kita menghadapi orang pakaiannya seadanya, anak katu, jenengan, saya belajar ilmu yang luar biasa. Sedikit cari lagi. Saya bangun rumah belajar kepada Pak Tung di Semaringin. Pak Tung di Semaringin kalau manggil saya sampai dengan hari ini manggilnya Pak Rahmat. Pak Rahmat itu jangan remehkan bangun rumah. Pak Rahmat sudah melakukan dosa selama sekian puluh tahun, pura-pura kere, pura-pura miskin, tidur di kandang anjing. Itu memalukan. Memalukan karena apa? Pak Rahmat itu gurunya saya. Saya itu gurumu Pak Rahmat, Tung de Semaringin, salah satu motivator terbaik di Indonesia, lah Pak muridnya, Rahmat Dobare, yang saya bawa kemana-mana, tidurnya di kandang anjing. Pak Rahmat harus tampak kaya, karena Pak Rahmat sudah kaya. Akhirnya saya bangun rumah. Bangun rumah nggak main-main. Tadinya pengen 2 lantai, jadi 5 lantai. Ini yang datang ke Malang, bisa sahabat-sahabatnya di Malang tahu, yang belum pernah datang ke Malang, rumahnya 5 lantai tenang. Di atas, di rooftopnya itu, jenengan bisa melihat widodari Kleweran, melaku-melaku. Kota Malang ada di bawah. Tempat saya, rumah saya adalah rumah tertinggi di Kota Malang. Nah, dari mana itu semua? Dari cara saya berpakaian, saya rubah. Perubahan gaya mulai. Iling sahabat kita Mas Aris Pujangkoro, pakai dasi, hanya sama start, sepeda motor pitung puluh, omai gede kubeng, di serondol kiri omai ambil, tetapi dia jadi anggota dewan sampai dengan akhir hayatnya 3 periode. Hanya gara-gara merubah cara berpakaian. Sederhana sekali, teman-teman. Sederhana sekali. Saya merubah cara berpakaian saya, hidup saya berubah.
Ayo, sekarang bukan hanya ganti nama nih. Anang Widodo, sahabat-sahabat saya di Ridho Baris, ini Kak Bos, Pak Sultan Joko, Pak Haji Husaini siap untuk ganti pakaian, untuk ganti cara berpakaian. Siap. Sekarang saya nanya ke Pak Sultan Joko. Pak Sultan Joko boleh mic-nya dinyalakan. Ya, siap. Pak Sultan Joko. Siap. Saya mau nanya, siapa tokoh yang membuat jenengan terinspirasi di negara ini? Atau pebisnis yang membuat jenengan terinspirasi, siapa? Saya paling kenal tuh Om Pils. Loh, lihat aku kok aku bisa. Di media sosial. Karena yang itu yang mulanya kan saya nggak tahu bisnis, ketemu sama teman Mas Yusuf, kenalin Om Pil gitu loh. Jadi dari situ kemudian ya belajarlah sama Om Pil. Jadi sekarang ya jadi guru, jadi idola gitu. Pokoknya manut, saya manut. Saya merasa tersandung. Terima kasih. Teman-teman, udah, ada yang kira-kira mengidolakan orang di luar sana, misalkan entah mengidolakan Pak Presiden, entah mengidolakan orang-orang terkenal, Bill Gates, Warren Buffett, atau siapapun. Ada, coba yang boleh ngomong, yang cewek. Ini nih, Budir Hanif. Siapa idolanya? Mas Lur. Yes. Fitri Siapa idolanya? Salhuteru. Apa? Pebisnis Fitri Salhuteru. Dia mempunyai apa itu bisnis banyak sekali. Dia kayak memajukan UMKM. Terus namanya siapa tadi namanya? Tak ajarin caranya. Fitri Salhuteru. Fitri Salhuteru. Fitri Salhuteru. Iya. Coba ini. Fitri Salhuteru. Coba tampilkan bentuknya. Bisa. Bentar ya. Tampilkan, kita belajar. Ini jalannya Budir Hanif. Ya. Fitri Salhuteru. Nah, nanti tadi Bu Noni idenya tadi apa? Mahir apa? Tahir siapa tadi? Ya. Bentar ya. Ini di share screen sama kita lihat sama-sama ya. Jadi Fitri Salhuteru siapa dia? Nah, ini ditampilkan sama. Nah, kita belajar. Nah, ini. Ayo kita lihat bareng-bareng, kita mendekatkan ke layar, kita lihat siapa idolanya Budir Hanif. Ini. Ya, ini. Orang mana ini, Dok? Dia di Jakarta, di Tangerang. Dia temannya artis-artis kayak gitu, kayak Nikita Mirzani. Saya kalau yang ini nggak terlalu kenal ya, Fitri Salhuteru. Saya kenal yang baju merah ini ya. Iya. Sepakat ya Bapak-bapak ya. Ketik baju merahnya kayak apa-apa. Iya, Bung Bill. Ini. Coba diperhatikan. Ini Fitri Salhuteru yang pakai baju coklat ya. Yang besar ya. Lihat cara berpakaian. Lihat cara dia menata rambutnya. Lihat gesturnya. Ya wes, mengidolakan dia, pengen jadi seperti dia, ikuti gaya. Siap. Sederhana itu. Siapa lagi tadi? Mbak Noni tadi siapa idolanya? Ada dengan tak ajari. Kita caranya belajar dari idola. Namanya Tapping the Giant Wisdom. Datuk Tahir, siapa ini? Datuk Tahir. Datuk Tahir beli Leon. Oh ya, monggo silakan. Leon, ayo. Datuk Tahir. Bisa. Ini idolanya Datuk Tahir. Coba ya. Seperti apa Datuk Tahir? Profilnya siapa? Nanti diceritakan. Oh, ini salah satu orang terkaya di Indonesia ini. Betul, beli Leon?
Bentar. Ya. 10 Ya. orang terkaya di dunia. Di Indonesia. Ya, saya mengidolakan Pak Taher ya, Pak Datuk Sri Taher. Apa yang diidolakan? Dia seorang 10 orang terkaya dengan yang saya lihat, saya baca dari perjalanannya itu banyak cerita-cerita kebaikan, pelayanan bermanfaat buat banyak orang. Itu yang membuat saya terinspirasi dan mengidolakan Pak Taher. Pak Taher ini saya ajari, Pak Taher ini nggak bisa diikuti cara berpakaiannya. Tapi kalau misalkan beliau ingin menjadi seperti Pak Taher adalah ikuti cara dia bicara. Buka YouTube-nya pada saat dia diwawancara dilihat. Bagaimana gestur dia pada saat duduk, bagaimana dia ngomong, bagaimana dia tersenyum, bagaimana dia menatap matanya. Ikuti itu. You will be there. Iya, Om. Siap. Pak Taher bukan tipe orang yang fashionable. Dia adalah tipe orang yang sederhana banget sebetulnya. Cuman kalau kita mengikuti gaya berpakaiannya, kita nggak bisa bertumbuh. Ikuti cara dia bicara. Iya, Om. Ya, cara dia bicara, cara dia menatap, cara dia memperlakukan orang pada saat wawancara, itu namanya tapping the giant wisdom. Bagaimana kita menjadi seperti orang-orang yang kita idolakan. Baik ke saya. Ya teman-teman ya, siapapun idola jenengan hari ini, jenengan bisa menjadi seperti dia, bisa menjadi seperti mereka, asal jenengan benar-benar mengikuti. Saya mengidolakan Pak Tun Sumari saat itu. Sampai akhirnya Pak Tun mengatakan, Pak Rahmat, berhenti mengidolakan saya. Ganti idola, ganti guru, belajarlah ke Anton Robin. Sudah, saya belajar ke beliau, saya mengidolakan beliau, saya berusaha tapping the giant wisdom, saya berusaha melakukan namanya modeling dengan Anton Robin, dan hasilnya semakin hari progres saya terus meningkat. Ya, teman-teman, ini apa? Ada kira-kira pertanyaan dari teman-teman? Monggo silakan, saya buka link pertanyaan. Tentang apapun, silakan. Mbak Yusiana, Bu Anafik, monggo kalau mau tanya. Belajar bagaimana cara menemukan jalan kemanapun. Bertanya. Kalau jenengan bisa menjadi seseorang yang pandai membuat pertanyaan, maka jenengan akan pandai membuat nasib penjenengan sendiri. Ahlilah membuat pertanyaan. Ayo, monggo silakan. Ada yang tanyakan? Santai aja, apapun silakan ditanyakan. Yuk, sambil ngombe. Ada yang tanyakan? Menanyakan tentang tadi yang saya sampaikan? Tentang idola? Oh, Mbak Anes. Ya, apa-apa, monggo Mbak Anes, silakan. Matur nuwun sudah perkenalan. Ayo. Kalau misalnya belum ada yang bertanya, saya lanjut ke next slide. Oh ya, siap. Komunitas Dobaris gimana lainnya? Bisa ceritakan? Ya, cool. Bagaimana mewujudkannya? Yuk, slide berikutnya. Ya, ini berkaitan dengan sedikit cerita sama ini mau ditampilkan slide berikutnya. Dobaris itu kumpulan bakundok, Bu Devi. Saya dulu pertama kali membangun bisnis dengan jualan telur, telurnya tak baris-barisin. 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo, setengah kilo, setengah kilo, setengah kilo. Karena telurnya dibariskan, maka disitulah lahir nama Dobaris. Nah, yang tadi sudah. Terus next. Bagaimana membuat guru? Yang guru. Terus. Next. Bagaimana sih? Nah, ini. Bagaimana jika langkah
Bagaimana jika langkah yang Anda ambil belum menemukan cahaya keberhasilan? Apa ini jawabannya? Di bawahnya, next slide. Ubah, mulai mengubah. Bisa saya ajarkan ya, mengubah caranya, mengubah pendekatannya, mengubah gayanya. Jadi hari ini saya ingin teman-teman semua, saudara-saudara semua, mulai merubah diri kita, merubah penampilan kita, cara bicara kita, cara berpakaian kita mulai dirubah. Ya, supaya apa? Supaya kita bertumbuh. Next slide. Ya, next slide. Berubah diiringi dengan sebuah momentum ya. Cara menciptakan momentum. Ya. Oke, next. Saya ajarkan lagi. Oke. Nah, hidup tergantung dengan keputusan kita. Saat kita memutuskan berubah, life will never be same again. Hidup Anda tidak sama lagi. Next. Nah, kembali ke saya. Teman-teman, kalau tadi saya sampaikan bagaimana kita mengawali bisnis kita, awalilah bisnis jenengan, apapun bisnis jenengan, dengan mulai merubah dan menambah. Ya, Mas Yuki Widodo, Kak Devi, siapa-siapa semua, mulailah merubah penampilan, merubah cara bicara, menambah dagangan, menambah apapun, merubah dan menambah. Itu intinya. Jadi yang saya sampaikan malam ini memang tidak begitu banyak. Apa yang poinnya tadi? Ada yang mencatat, 1, pelayanan. Tingkatkan pelayanan. Yang kedua, mulailah berubah. Mulailah menambah. Merubah diri kita dan mulailah menambah. Yang ketiga, mikir 1%, 99% action. Bergerak. Kalau nggak tahu apa yang dilakukan, sudah jalan saja. Tingkatkan pelayanan. Betul. Yang kedua adalah mulai action. Jadi intinya ya, teman-teman, di sesi terakhir ini, saya ingin sampaikan. Teruslah bergerak. Saya ada cerita kemarin pada saat Zoom dengan Pak Tung. Bagaimana Pak Tung bisa menciptakan 1 miliar pertama. Itu ngomong sambil di atas trampolin. Dia bergerak, dia ngomong. Saya bersyukur telah mendapatkan 1 miliar pertama saya. Saya bersyukur, saya mau, saya bisa, saya sukses, saya mau. Dengan bergerak. Dia menepuk-nepuk dadanya. Dia mengatakan apa yang dia mau jadi. Dalam waktu 8 bulan, beliau akhirnya mendapatkan 1 miliar pertama. Masih ngaca pada baris, pada saat saya ingin membangun rumah 5 lantai, saya teriak-teriak. Saya, Rahmat Yudiantoro, dengan senang hati dan berbahagia, telah menempati rumah di GA 16 View, tingkat 3. Ingat, Om Bil. Ya, ini yang kita bergerak sambil ngomong apa yang kita mau jadi. Oke, teman-teman, siapa yang hari ini merasa mendapatkan pengetahuan yang bisa dipraktekkan? Ayo. Saya. Siap praktek? Semuanya siap praktek? Saya. Iya. Siap praktek. Kita harus bertumbuh. Oke. Siap. Siap. Ya, kita harus bertumbuh, harus siap praktek. Ayo kita menyambut yang siap bergerak, siap Terima kasih Om Pin. Terima Anda semua harus sukses, manajemen semua harus sukses. Saya tunggu. Siap. Maybe we can find new ways to fall apart, but our friends are back, so let's raise a toast, 'cause I found someone
gimana mampu sukses. Saya buktikan. Saya buktikan. Saya mau. Saya bisa. Saya sukses. Saya mau. Saya bisa. Saya sukses. Saya mau, saya bisa, saya buktikan. Saya mau, saya bisa, saya sukses. Saya mau, saya bisa, saya sukses. The bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. Terima kasih. Rahayu. Rahayu. Terima kasih, Terima kasih,